Halo, perkenalkan nama saya Misal Erika Wijaya dengan NIM 29025678446. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Global Business Science di Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model canvas dan value delivery yang akan saya kaitkan dengan perusahaan Toyota yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Dan video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Global Business Practice. Lalu apa yang dimaksud dengan business model canvas dan value delivery? Kegunaannya adalah panduan utama untuk mengembangkan bisnis serta memberikan arahan dan tujuan yang jelas. Jangan sampai pada saat kita ingin menjalankan sebuah bisnis, kita menjalankannya dengan seenaknya, semaunya, dan tidak tahu arah tujuan yang jelas. BMC ini juga mempermudah perencanaan dan pengambilan keputusan, menentukan target pasar yang jelas, dan strategi pemasaran, penjualan, dan mengurangi kegagalan bisnis. Oleh karena itu, kita memerlukan bisnis model canvas. Beberapa elemen yang ada di BMC. Yang pertama adalah value delivery, yaitu berfungsi memastikan bahwa nilai, manfaat, dan keunggulan produk atau jasa benar-benar sampai dan dirasakan oleh konsumen. Dengan value delivery yang baik, dapat menyampaikan produk sesuai kebutuhan konsumen, meningkatkan kepuasan, membangun kepercayaan, serta membedakan bisnis dari pesaing, sehingga mendukung keberhasilan pemasaran dan penjualan. Hal-hal apa sajakah yang harus kita perhatikan dalam value delivery? Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah kelompok konsumen yang menjadi target utama sebuah bisnis. Customer segment menjelaskan siapa yang menggunakan atau membeli produk atau jasa, sehingga bisnis yang kita buat dapat menyesuaikan produk, harga, dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan karakteristik konsumen tersebut. Kita ambil contohnya dari perusahaan Toyota Indonesia, khususnya yang berpusat di Jakarta. Tidak menargetkan semua orang secara umum, tetapi membagi target konsumennya ke dalam beberapa segmen yang jelas, antara lain keluarga muda dan keluarga menengah. Segmen ini membutuhkan mobil yang nyaman, aman, irit bahan bakar, dan memiliki kapasitas penumpang yang cukup. Contoh produk adalah Toyota, Avanza, Veloz, Kijang, Innova, Rush. Masyarakat perkotaan, urban Jakarta, konsumen yang tinggal di Jakarta membutuhkan mobil yang praktis untuk mobilitas harian, mudah dikendarain di jalan yang padat, dan efisien. Contoh produk adalah Toyota Rise, Agya, Yaris. Profesional dan eksekutif. Segmen ini mengutamakan kenyamanan, desain yang elegan, dan prestise. Contoh produknya adalah Toyota Camry, Corolla Cross, Alphard. Perusahaan dan instansi digunakan untuk operasional perusahaan taksi atau instansi pemerintahan. Contoh produknya adalah Toyota Avanza dan Innova. Dengan pembagian segmen ini, Toyota dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen di Jakarta. Selanjutnya adalah value proposition, proposisi nilai untuk konsumen yang dimaksud. Dari elemen ini adalah apa keunggulan yang dimiliki oleh produk, apa saja keunggulan yang dapat kita tawarkan dan menjadi manfaat bagi target bisnis kita. Hal ini tidak semata-mata hanya mengenai harga, misalnya harga yang murah. Jika berbasis harga, maka pesaing akan mudah menyaingi harga kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki keunggulan tersendiri. Saya ambil contoh lagi dari Toyota. Value proposition Toyota di Indonesia bukan hanya soal harga, tetapi keunggulan yang dirasakan langsung oleh konsumen. Antara lain adalah kualitas dan keandalan produk. Toyota dikenal sebagai mobil yang awet, jarang rusak, dan cocok untuk kondisi jalan serta lalu lintas di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jaringan servis dan dealer yang luas.
Toyota memiliki banyak dealer dan bengkel resmi di Jakarta dan sekitarnya, sehingga konsumen mudah melakukan servis dan perawatan. Nilai jual kembali yang tinggi. Mobil Toyota memiliki harga jual kembali yang stabil sehingga dianggap sebagai investasi yang aman bagi konsumen. Pilihan produk yang beragam, mulai dari mobil keluarga, mobil kota, mobil hybrid, hingga mobil mewah, sehingga konsumen bisa memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Toyota menghadirkan teknologi hybrid seperti Corolla Cross Hybrid dan Innova-Genic Hybrid yang cocok untuk konsumen Jakarta yang peduli akan lingkungan dan efisiensi bahan bakar. Keunggulan-keunggulan ini membuat Toyota tetap diminati meskipun pesaing otomotif di Jakarta sangatlah ketat. Selanjutnya yang ketiga adalah channel. Channel adalah media atau sarana apa saja yang kita gunakan untuk mempromosikan atau menyampaikan produk atau jasa yang kita miliki. Misalnya seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan lain-lain. Toyota menggunakan berbagai channel untuk mempromosikan dan menyalurkan produk kepada konsumen di Jakarta. Antara lain, dealer resmi Toyota. Dealer-dealer yang tersebar di Jakarta menjadi channel utama untuk penjualan mobil, test drive, dan layanan purna jual. Sedikit saya tambahkan, berikut adalah layanan purna jual yang ditawarkan oleh Toyota, khususnya Toyota di Indonesia. Yang pertama adalah garansi kendaraan. Garansi kendaraan baru hingga 3 tahun atau 100.000 km menjamin perbaikan jika terjadi cacat produksi. Yang kedua adalah servis berkala, gratis biaya jasa dan suku cadang hingga servis ke-7 sampai 60.000 km atau 3 tahun, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu. Dilakukan di bengkel resmi Toyota. Yang ketiga adalah jaringan bengkel resmi yang luas. Bengkel resmi Toyota terbesar di seluruh Indonesia, mekanik tersertifikasi dan peralatan standar pabrikan. Yang keempat adalah suku cadang asli Toyota, menjamin kualitas, keamanan, dan keawetan kendaraan. Yang kelima adalah Toyota Emergency Road Assistant, layanan darurat 24 jam, bantuan derek, mogok, kecelakaan, dan kondisi darurat lainnya. Yang keenam, Customer Care Toyota, layanan pengaduan dan informasi pelangganan, call center, dan layanan digital Toyota. Yang ketujuh adalah program perawatan tambahan, perpanjangan garansi, paket servis sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ke-8 adalah layanan digital, aplikasi Toyota, booking service online, pengingat servis, dan informasi kendaraan. Marketplace dan platform digital. Informasi produk dan pemesanan dapat diakses melalui platform online termasuk website resmi Toyota dan kerjasama dengan marketplace otomotif, event, dan pameran otomotif. Toyota rutin mengikuti pameran seperti GIIAS dan event otomotif di Jakarta untuk memperkenalkan produk terbaru secara langsung kepada konsumen. Iklan televisi dan digital ada digunakan untuk menjangkau masyarakat luas dan memperkuat brand Toyota di Indonesia. Channel-channel ini membantu Toyota menjangkau konsumen Jakarta secara efektif baik secara offline maupun online. Sekian penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas dan value delivery. Jika sekiranya ada kekurangan kata maupun penjelasan yang kurang dimengerti, saya minta maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.